Puji syukur, mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpah rahmat dan karunia-Nya, kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan berbahagia di kesempatan yang berharga ini. Hadirin sekalian, pada hari ini izinkan saya untuk mengangkat sebuah tema yang tidak lekang oleh waktu dan menjadi fondasi utama kemajuan bangsa kita, yaitu pendidikan. Seringkali kita memandang pendidikan hanya sebatas rutinitas, datang ke sekolah, mencatat pelajaran, lalu menunggu nilai akhir. Namun sesungguhnya pendidikan adalah roh kehidupan suatu bangsa, jantung yang menyalurkan semangat kemajuan, serta cahaya yang menuntun kita untuk berpikir, berbuat, dan bermimpi lebih besar. Namun, pertanyaan penting yang bisa kita renungkan bersama, apakah semangat belajar generasi muda saat ini masih sekuat generasi sebelumnya? Dan pentingnya menjadi seorang pembelajar bagi generasi muda. Kita adalah generasi yang tumbuh di tengah kemajuan teknologi digital, di mana belajar tidak lagi terbatas pada ruang kelas saja. Tapi justru di daerah ini, tantangan kita berbeda. Bukan lagi mencari sumber belajar, melainkan menumbuhkan kemauan untuk belajar di tengah banjir distraksi digital. Kita hidup di era yang penuh kemajuan. Dengan satu klik di ponsel bisa membuka dunia. Tapi sayangnya, semakin banyak akses informasi, justru semakin dikit rasa ingin tahu yang kita miliki. Misalnya, saat guru atau dosen sedang memberi tugas, kita sering buru-buru mencari jawaban di internet tanpa benar-benar membaca dan memahami isinya. Banyak yang lebih rajin scroll sosial media daripada membuka buku ataupun artikel yang sebenarnya kita butuhkan. Kita lebih cepat menghafalkan TikTok daripada isi pelajaran yang diujikan minggu depan. Kebiasaan ini pelan-pelan menjadikan kita terbiasa untuk bisa berpikir instan. Kita lebih sering mencari jawaban cepat daripada memahami makna di baliknya. Pola ini sebenarnya tampak jelas dalam data global. Berdasarkan laporan UNESCO, Indonesia menempati peringkat ke-62 dari 70 dalam hal literasi dunia. Angka itu seharusnya membuat kita bertanya, apa yang salah? Padahal di sekitar kita tujuan sumber belajar sudah tersedia. Ada tutorial, e-book, sampai platform pembelajaran gratis yang bisa diakses kapan saja dan dimanapun. Yang artinya persoalan ini bukan lagi soal akses, melainkan soal kemauan dan cara kita memanfaatkan semua kemudahan itu. Rendahnya minat baca dan kemampuan literasi bukan hanya soal tidak gemar membaca buku. Ini juga berpengaruh pada kemampuan memahami informasi, mengambil keputusan, bahkan membedakan kebenaran dan kebohongan di dunia digital. Yang dimana ini pun mengakibatkan banyak anak muda yang lebih cepat percaya pada tren dan opini populer daripada fakta dan data yang benar. Sejarah telah berulang kali membuktikan bahwa bangsa yang besar bukan bangsa yang kaya dengan sumber daya alam, melainkan yang kaya akan sumber daya orang yang berpendidikan. Pendidikan sejatinya tidak hanya tentang mengejar nilai ataupun gelar saja, tetapi tentang membentuk karakter dan memperluas wawasan. Belajar bukan sekedar menghafal teori, melainkan memahami kehidupan. Namun sayangnya di antara kita banyak yang belajar demi hasil, bukan demi makna. Kita lupa bahwa nilai bisa dilupakan, tetapi ilmu dan pengalaman akan melekat seumur hidup. Di tengah dunia yang berubah cepat, kemampuan belajar, berpikir kritis, dan beradaptasi jauh lebih berharga daripada sekedar nilai rapot saja. Dunia kerja dan kehidupan tidak lagi menanyakan seberapa tinggi nilai ujian kita, melainkan seberapa siap kita menghadapi tantangan yang baru. Maka oleh karena itu, daripada pendidikan harus membentukkan pribadi yang tangguh, berintegritas, dan mau terus belajar tanpa disuruh-suruh, maka hadirin sekalian, mari kita ubah cara pandang kita terhadap belajar. Belajar bukanlah beban, tetapi kesempatan untuk tumbuh. Belajar bukan hanya di ruang kelas, tetapi di setiap momen kehidupan, dari kesalahan, dari interaksi, dari kejatuhan, dan dari keberhasilan. Selanjutnya, mari kita gunakan teknologi dengan bijak. Di tangan yang tepat, teknologi mampu menjadi jembatan untuk menimba ilmu dari berbagai penjuru dunia. Namun, jika di tangan yang salah, teknologi dapat menjadi jurang yang menenggelamkan semangat belajar dan produktivitas. Banyak anak muda telah membuktikan bahwa teknologi bisa menjadikan alat kemajuan. Ada yang belajar bahasa asing melalui aplikasi daring, membuat karya seni digital, bahkan mengembangkan bisnis kecil dari media sosial. Misalnya, ada Gitanjali Rao, remaja asal Amerika yang berusia 15 tahun, sudah membuat alat pendeteksi timbal dalam air dan memenangkan penghargaan peneliti muda dari Time Magazine.
Semua itu menunjukkan bahwa teknologi tidak selalu menjadi distraksi, asalkan digunakan dengan tujuan yang jelas. Hadirin yang saya hormati, pendidikan adalah tanggung jawab bersama, guru, orang tua, pemerintah, dan tentu saja kita para pelajar dan mahasiswa. Tidak ada perubahan besar yang lahir dari kemalasan. Masa depan ini tidak akan berubah jika generasinya enggan berusaha. Kita sering menunggu perubahan besar datang dari pemerintah atau sistem saja. Padahal perubahan itu bisa dimulai dari diri kita sendiri. Satu siswa yang rajin belajar bisa menginspirasi teman sekelasnya. Satu mahasiswa yang berani berpikir kritis bisa mengubah arah diskusi di kampusnya. Perubahan sekecil apapun tetap berarti jika dilakukan dengan konsisten. Kita tidak perlu menunggu dunia menjadi sempurna untuk memulai belajar. Justru oleh karena itu, dengan belajar kita bisa menyempurnakan dunia. Maka marilah kita jadikan semangat belajar sebagai gaya hidup, bukan sekedar kewajiban. Kita ini hidup di masa di mana kesempatan tidak menunggu umur. Banyak hal besar yang bisa dimulai dari laptop di kamar, membagikan hal kecil di internet. Jadi, bukan waktunya ragu untuk mencoba hal-hal baru. Mulailah dari hal kecil seperti membaca satu halaman buku setiap hari, mendengar dengan sungguh-sungguh di kelas, atau sekedar berani bertanya ketika tidak paham. Sebab perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil yang konsisten. Ingatlah bahwa bangsa yang hebat bukan karena kekayaan alamnya, tetapi karena rakyatnya yang berpendidikan dan berkarakter. Terima kasih atas perhatiannya hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.